Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita dialog spesial bersama Ketut Artaya, Eskom MTI. Pak Ketut ini, saya manggil Pak Ketut ini. Beli ya. Beli ya. Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI Persada Hindu Dharma Indonesia Lampung. Selamat datang Pak Ketut di studio Tegar TV. Ya pemirsa Tegar TV, Pak Ketut ini didampingi oleh Imade Dwiki Atmaja SAB. Selamat. Imade Dwiki Atmaja ini adalah anggota Pradah Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Oh, ini ada perhimpunan pemudanya ya? Iya. Ya Pak Dwiki, saya manggilnya Dwiki. Beli Dwiki boleh. Beli Dwiki. Ya, selamat datang Pak Emma Dwiki. Siap, terima kasih. Beli Dwiki. Ya, tema kita ini Pak Ketut, ini dalam rangka Hari Galungan dan Kuningan. Yang kita tahu bahwa Galungan kemarin ya tanggal 4 Januari 2023, nanti Pak Ketut yang menjelaskan. Temanya adalah kita semua bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Ya, Pak Ketut. Tapi sebelum ke tema itu, Pak Ketut, ini perlu juga dijelaskan soal PHDI, Pak Ketut sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan sedikit pesan dan juga pengantar dari kebetulan saya mewakili dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung. Mungkin saya awali terlebih dahulu dengan puja pangastungkara. Om Swastiastu, Om Awikinamastu, Namasidam, Om Sthirastu, dan Astu Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Menyinggung terkait dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung, atau lebih familiar kita kenal sebagai PHDI. Iya. Di mana PHDI ini adalah merupakan sebuah lembaga tertinggi dalam umat Hindu. Jadi Parisada sebagai lembaga pembinaan umat. Jadi Parisada lah di mana khusus di Provinsi Lampung yang menaungi terkait dengan organisasi keumatan dan sebagai lembaga tertinggi di umat Hindu. Kalau ketuanya sendiri Pak? Pada kesempatan ini saya sampaikan Ketua PHDI Provinsi Lampung, beliau Bapak Inyoman Setiawan SEMM, selaku Ketua PHDI Provinsi Lampung, dengan sekretaris beliau Bapak Insinyur Riwayan Aryudi STMT. Dan kebetulan saya sendiri Ketut Artaya pada saat ini diberikan amanah, diberikan tugas sebagai wakil ketua di bidang pendidikan. Karena memang Pak Ketut ini juga aktif di bidang pendidikan ya, di perguruan tinggi swasta ya Pak. Betul. Ya, oke. Beli Dwiki. Beli Dwiki ini anggota Pradah Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Ya, silakan dijelaskan Beli Dwiki. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, salam sejahtera, pemirsa Tegar TV dimanapun berada. Ya, saya di sini bersama Beli saya di Ketut Artaya ini. Hari ini kita diundang spesial sekali di acara ini di Tegar TV. Kebetulan saya sendiri adalah anggota dari Pradah. Jadi, cukup banyak ya Beli ya? Iya, banyak semuanya. Pemuda ada, mahasiswa ada. Sedangkan saya sendiri hari ini statusnya mewakilkan Pemuda Hindu organisasi Lampung. Saya yaitu Perhimpunan Pemuda Hindu Provinsi Lampung. Kebetulan ketua kami itu namanya Imade Suteja. Dan kami berfokus di pembinaan kepemudaan Hindu. Seperti itu. Jadi bagaimana pemuda Hindu dibina untuk menjadi
wirausaha, entrepreneurship seperti itu, dan juga iya. kepemimpinan. Gitu. Dan Iya. kita sudah banyak program-program kepemudaan dan selalu kolaborasi dengan lembaga-lembaga Hindu lainnya, termasuk dengan di kami ini gitu. Di Pariwisata Hindu Dharma Indonesia. Luar biasa dilatih berwirausaha dan kepemimpinan. Oke. Ya Pak Ketut, ini kan kita tahu bahwa tanggal 4 Januari Hari Raya Galungan. Apa kegiatan atau bagaimana PHDI sendiri? Silakan. Baik, pada kesempatan ini juga karena masih dalam rangkaian Hari Suci Galungan, tentu kami dari Pariwisata Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung dan juga seluruh umat Hindu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan yang jatuh pada 4 Januari yang lalu ya. Mudah-mudahan Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan serta kedamaian untuk kita semua. Berbicara tentang Hari Raya Galungan, ini merupakan salah satu bagian dari hari suci yang ada dalam agama Hindu. Ya, selain ada hari-hari suci lainnya, di mana Hari Suci Galungan ini atau Hari Raya Galungan ini jatuh setiap 6 bulan kalender Bali atau 7 bulan kalender nasional. Kalau bisa dilihat dari hitungan hari, ini jatuh setiap 210 hari sekali. Betul. Jadi sehingganya dalam satu kurun waktu 1 tahun, hari raya ini, Hari Raya Galungan ini dirayakan selama 2 kali. Ya. Mungkin ini juga mengapa Hari Raya Galungan ini tidak masuk ke dalam libur nasional karena memang hari raya jatuh 1 tahun 2 kali. Libur jadi nasional kan 4 Januari, betul. Nanti Agustus 10 atau tanggal berapa? Di kurang lebih. Kurang lebih ya. Ya, jadi dia jatuh di 7 bulan yang akan datang. Secara nasional. Pak Ketut, ini temanya tadi ini menarik ini. Kita semua bersaudara. Bahasa Sanskertanya Wasudewa Kutumbaka. Ini maknanya atau filsafatnya gimana, Pak? Silakan. Baik pemirsa Tegar TV, pada kesempatan kali ini memang khusus kita mengangkat tema di Hari Raya Galungan ini. Ini nasional ya temanya? Secara khusus kita angkat di Lampung juga bisa angkat secara nasional berkaitan dengan tema yang cukup relevan kita angkat pada tahun ini, yaitu Wasudewa Kutumbakam, yang artinya bahwa kita semua bersaudara. Betul. Mengapa tema ini kita angkat? Mengingat tahun ini kita sudah memasuki tahun politik dan juga tahun toleransi, ya. Sehingganya kita semua, kita umat Hindu mengajak dan menyadarkan kita semua bahwasannya secara hakikat kita semua ini bersaudara gitu. Betul. Baik itu saudara seiman maupun saudara dalam kebangsaan kan gitu. Jadi bagaimanapun juga nilai-nilai kemanusiaan inilah yang akan kita utamakan, sehingga tema Wasudewa Kutumbakam, kita semua bersaudara, mudah-mudahan sangat relevan kita angkat tahun. Kalau beli Dwiki ini, gimana komentarnya dari pemuda? Pemuda Hindu Lampung ini soal tema kita semua bersaudara nih, karena pemuda ini kan juga nanti ikut juga ya Pak Ketut ya, dia ikut berpolitik juga. Ada di dalamnya gitu. Pemuda Hindu juga ada di dalamnya. Beli Dwiki. Ya baik pemirsa Tegar TV. Jadi jadi bagaimana peran pemuda dari sisi pemuda terkait dengan tema kita, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Jadi kita sendiri punya gerakan program dari organisasi kami bersama ketua dan seluruh jajaran tingkat provinsi, kabupaten, bahkan komisariat dan kecamatan itu punya yang namanya program moderasi beragama. Moderasi beragama. Jadi bagaimana kita merubah pola pikir kita tentang agama itu
kamu, saya, kita berbeda. Nah, kita menghapus jauh dari konsep itu. Jadi bagaimanapun semakin modernnya zaman ini juga, kita sebagai pemuda yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi yang lebih tua juga harus memegang teguh yang namanya persaudaraan. Nah itu tadi, Wasudewa Kutumbakam, kita semua harus bersaudara. Kamu dari umat manapun, kamu dari suku manapun, kamu dari agama manapun, apapun itu, kita semua tetap bersaudara. Dan salah satu bentuk tindakan kami bersama kawan-kawan Peradah di tingkat provinsi, kita sudah pernah melakukan kunjungan ibadah seperti itu. Jadi ke rumah ibadah, kita melakukan kunjungan ke rumah ibadah masjid, ke rumah ibadah Buddha seperti itu, dan umat-umat yang lainnya. Nah itu salah satu bentuk motivasi diri kami juga seperti itu, untuk menuntaskan masalah-masalah konflik yang masih terjadi, masih terkait dengan SARA yang seperti itu. Dan pemuda Hindu khususnya di Lampung dengan program moderasi beragama itu salah satu cara ya, dan sangat relevansi ya dengan perayaan kita dengan Hari Raya Galungan ini. Semoga lebih menekankan lagi bahwa di awal tahun kita ada Hari Raya Galungan ini, dan seperti yang dijelaskan oleh Blit yang tadi, ada namanya tahun toleransi dan tahun politik yang sangat nantinya akan berbenturan seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya tema bersaudara ini, kita jauh dari hal-hal yang negatif seperti itu dari sisi pemuda. Oke, Bli Dwiki. Pak Ketut dan Bli Dwiki, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya ya. Oke, iya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketut Artanya, Eskom MTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI Lampung, Persada Hindu Dharma Indonesia Lampung, bersama Made Dwiki Atmaja, anggota Prada Lampung, Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Kita mendapatkan permata. Hanya sebuah kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan dari alam gaib. Pemberitahuan bahwa mereka itu memang ada. Iya. Pemberitahuan memang ada, kenang-kenangan dari mereka. Tadi yang memberikan ini tadi siapa? Seorang putri. Yang memang sebelum kita kesini mereka sudah menyambut kita. Oh iya. Dengan ramah lah. Ramah. Ketua Dekranasda Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengunjungi kampung batik yang berada di Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Regamulya, Kota Semarang. Ratusan massa dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Perwakilan Lampung hari ini kembali aksi berulang Jaya Besar Tentara Nasional Indonesia yang berada di naungan Korem 043 Garuda Hitam Lampung hari ini Bersama kami di program Ada Apa Lampung, hanya di Tegar TV Lampung. Kekuatan motif-motif flora dan fauna banyak mengisi aksesoris tradisional yang syarat dengan makna filosofi. Begitu juga dengan bentuk garis lengkung, tajam, dan berayun terdapat pada mahkota siger atau sigoh. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Pak Ketut Artanya, Eskom MTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI, bersama Imade Dwiki Atmaja, anggota Peradah Perhimpunan Pemuda Hindu Lampung. Di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Pak Ketut dan Bli Dwiki terkait soal organisasi PHDI dan Peradah Lampung. Di sesi kedua ini Pak Ketut, ini selain kita tadi bahas temanya, ini maknanya kegiatan Hari Raya Galungan dan Kuningan juga ya Pak Ketut. Ini biar pemirsa Tegar TV juga jelas juga ini. Ya, silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih
Kembali lagi pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, berbicara tentang Hari Raya Galungan dan juga makna daripada Hari Raya Galungan dan Kuningan itu sendiri, maka dalam teks-teks susastra Hindu kita kembali ke teks apa yang disebut dengan Sundarigama. Di sana dijelaskan bahwasannya Buddha Kliwon Dungulan Ngaran Galungan Patitis Ikang Jenyana Samadhi. Maka Buddha Kliwon Dungulan namanya Galungan, di mana di sana umat diupayakan untuk memusatkan pikiran. Mengapa pikiran ini yang jadi titik pusat utamanya? Karena manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, di mana letak kesempurnaannya itu ada pada pikirannya. Ini yang jadi utama. Terus, Hari Raya Galungan ini sama halnya dengan hari raya lainnya, yang dikatakan sebagai hari suci, di mana jatuh setiap 210 hari sekali, atau 6 bulan kalender Bali dan juga 7 bulan kalender nasional. Dijelaskan di sana. Ini pemaknaannya bahwasannya Hari Raya Galungan ini adalah sebuah peringatan kemenangan antara Dharma melawan Adharma. Dharma ini adalah kebenaran, Adharma ini adalah ketidakbenaran. Jadi Hari Raya Galungan ini adalah sebuah pemaknaan atau peringati hari kemenangan antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Nah, ini yang pertama. Terus Hari Raya Galungan berbicara tentang Dharma, kebenaran itu kan yang harus selalu kita pertahankan, nilai kebenaran. Hanya saja itu, bagaimana cara memenangkan kebenaran ini, tentu kembali lagi tadi, pikiran kita pun harus dikendalikan. Karena kita terpusat pada pikiran, sehingga ada beberapa upacara-upacara yang dilakukan oleh umat Hindu dalam rangka memperingati puncak Hari Raya Galungan ini. Gitu. Puncaknya sendiri? Puncaknya adalah di Hari Raya Galungan, diperingati sampai dengan 10 hari ke depan. Penutupnya adalah Hari Raya Kuningan. Iya. Jadi peringati selama 10 hari. Puncaknya di Hari Raya Galungan dan penutupnya di 10 hari kemudian di Hari Raya Kuningan. Itu. Nah, selama 10 hari itu diisilah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan. Dan biasanya di penutup Hari Raya Kuningan, kita khususnya ini khusus di umat Hindu di Provinsi Lampung, di mana peringatan Hari Raya Kuningan ini bersamaan dengan Puja Wali. Puja Wali itu adalah peringatan hari lahirnya tempat suci. Dan salah satu pura berstatus pura provinsi di Provinsi Lampung ini ada di Wailuni, Bandar Lampung. Pura Kayangan Jagat Kertibuana Wailuni. Sehingga penutup Hari Raya Kuningan biasanya umat Hindu di Provinsi Lampung ini berbondong-bondong hadir ke Pura Kayangan Jagat Kertibuana Wailuni yang berada di Wailuni, Bandar Lampung. Betul. Itu tanggal yang jatuh pada 14 Januari yang akan datang ini. Kalau hari Raya Kuningan itu apa yang dilakukan Pak Ketut? Merayakan atau bagaimana? Dalam rangkaian Hari Raya Galungan, lanjut lagi, biasanya kita di satu hari sebelum Hari Raya Galungan kita biasanya mengenal sebagai Hari Penampahan. Penampahan itu adalah penyembelihan. Itu biasanya yang disembelih ini kan hewan. Hewan ya. Mungkin ada ayam ya, hewan, tapi umat Hindu khususnya di Bali identik dengan babi gitu ya. Ini simbol apa? Ini adalah simbol sebuah ketamakan, kerakusan. Yang pada intinya bahwasannya sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita inilah yang harus kita nyahkan, betul. Yang kita nyahkan sifat-sifat kebinatangan ini, sehingga ketika yang tidak baik itu tadi, betul. Sehingga ketika hari jatuh hari suci itu kita sudah dalam kondisi bersih dan tanggal suci. 4 Januari kemarin. Betul. Maka hari raya kita biasanya mengenal sebagai kata Lebaran.
Yang Dimana- kuningan itu seperti lebaran. Betul, gitu. Galungan Kuningan adalah lebaran. Oh. Lebarannya umat Hindu. Oh, iya, iya. Maka kata lebaran itu kan berasal dari kata lebar. Lebar yang artinya lebur. Bagaimana kita mampu melebur ego-ego yang ada dalam diri kita. Itulah sesungguhnya kemenangan yang ada dalam diri. Oh. Inilah disebut sebagai hari raya Galungan gitu. Gitu. Kita memenangkan ego yang ada dalam Oh. diri kita. Jadi nanti pada saat tanggal 15 Januari, 14 Januari Mhm. di Pura tadi Pak Ketut akan ramai gitu ya? Betul. Hmm. Karena tadi Hari Raya Kuningan apa namanya itu khusus di Provinsi Lampung, di mana juga terdapat Puja Wali di Pura Kayangan Jagat Kertibuana Wailuni. Itu pura provinsi, sehingga seluruh umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung, bahkan dari luar Lampung Pak, itu akan hadir di Pura Kayangan Jagat Kertibuana Wailuni di tanggal 14 tersebut. Itu rangkaiannya 1 hari full karena dengan jumlah umat yang cukup banyak. Jadi di situ pertemuan silaturahmi, berdoa juga atau gimana? Ada di dalam berdoa juga iya, Oh. karena ada rangkaian persembahyangan yang dimulai dari pagi hari sampai dengan penutup malam hari. Oke. Nah, mungkin juga ini sudah pengobat rasa kangen kali Pak ya, iya, karena kita 2 tahun yang lalu di tengah Oh, pandemi betul, ini kan betul, kita pura sudah jaga jarak, yang di rumah tidak gitu. diperkenankan Tidak berkumpul, ya. berkumpul dan hadir ke Pura Provinsi Lampung. Betul. Mungkin ini sudah panitia sudah mempersiapkan ini. Kalau prediksinya ini akan ramai. membludak sekali karena cukup lumayan 2 tahun kita tidak hadir ke pura gitu. Oke. Kalau beli duiki dari pemuda Hindu Lampung ini gimana menyambut ya tanggal Hari 14 ya, Hari Kuningan ini? Iya. Silakan. Kalau saya mungkin menceritakan dari sisi pemudanya, Iya. apa dan bagaimana yang biasa kita lakukan. Oh. Gitu. Saya sendiri kebetulan memang belum status berumah tangga gitu, Oh. masih muda sekali. Beda dengan beli kami ini, sudah berumah tangga. Iya. Jadi kalau saya sendiri sama dengan kawan-kawan pemuda itu identik dengan persiapan upacara Hari Raya Galungan ini. Oh, gitu. betul. Biasanya ya dari jauh hari itu kami mempersiapkan kalau hari raya umat Hindu pasti ada namanya sajen, gitu kan? Ada sajen. Nah, sajen itu memang identik dengan janur, identik dengan elemen-elemen lah, kondimen-kondimen dari sajen itu. Dan biasanya itu dipersiapkan oleh ibu-ibu kami, gitu, dalam rumah tangga kami, ibu kami itu memfokuskan untuk membuat sesajen itu. Nah, sedangkan untuk Hari Raya Galungan itu ada salah satu ikonik yang umumnya dan memang digunakan untuk perayaan Hari Raya Galungan itu namanya penjor, seperti itu. Ada yang namanya penjor. Jadi penjor itu kalau menurut artinya itu adalah pelambangan dari kemakmuran kita, seperti itu. Jadi berbentuk memang seperti tiang bambu yang berdiri lalu dihias. Kalau orang melihat kan seperti itu. Kawan-kawan saya juga bertanya, pemuda-pemuda lain juga bertanya, memang apa sih itu kok kamu mendirikan tiang bambu gitu? Ada hiasannya, memang apa maknanya gitu. Jadi itu sebenarnya adalah makna dari kemakmuran kita gitu, melambangkan sebuah lambang bahwa itu akan menjadi puncak gitu, puncak dari kemenangan kita dari kemenangan setelah kita bertarung 200 hari lebih melawan sifat-sifat buruk kita dan kita akhirnya menang, seperti itu. Nah, itu salah satu maknanya. Penjor itu ya? Ya, penjor itu. Dan kami pemuda khususnya di daerah-daerah itu biasanya punya perkumpulan kecil itu yang biasanya kami lakukan. Kami melirik sisi ekonomisnya. Kenapa begitu? Karena kadang kami dari pemuda perhimpunan ini ataupun di daerah-daerah kami itu ada sampai inisiatif untuk berjualan. Sisi ekonomisnya ada. Ternyata hari raya ini selain dari sisi keimanan kita juga, ekonomi juga ada juga sisi ekonomi. Jadi kami menawarkan jasa untuk umat-umat kami yang mau membeli sarana dari upacara itu, saling menawarkan jasa masing-masing gitu ya. Bagus cukup ini. hubungi kami bisa buatkan penjor seperti itu. Jadi selain dari sisi keimanan tadi saya bilang, ternyata ada sisi ekonomisnya dan itu salah satu bentuk peran kita generasi muda itu melestarikan budaya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Selain tadi
ada motong gitu kan, ada motong, ada sesajen, dan ini budaya kita. Gitu. Ini kita harus lestarikan gitu sebagai Hindu Nusantara yang sebenarnya kita harus tetap menjaga bahwa tidak boleh ada ikon yang hilang, itu penjor kayak gitu. Untuk Hari Raya Galungan. Nah, sedangkan untuk Hari Raya Kuningan sendiri biasanya dari sisi pemuda itu karena kami di sisi daerah itu juga sangat kompak, Pak. Jadi selain di provinsi ada organisasi yang menaungi kami secara legalitas hukumnya, memang organisasi Pradah ini berdiri di daerah-daerah itu. Kami punya perkumpulan namanya STT. Apa itu? STT itu Seka Teruna Turuni. Ada Seka Teruna Turuni itu adalah umur pemuda, muda-mudi yang baru umur 17 tahun ke atas ya, seperti itu, yang belum menikah, yang ada ketuanya juga. Nah, itu punya inisiatif. Biasanya kami secara niat kami bersama-sama dengan kawan-kawan perkumpulan STT di daerah itu, kami memberangkatkan diri untuk ke Bandar Lampung, Pak. Sampai dengan seperti itu. Jadi pemuda itu memang dari jauh hari dia mempunyai niat untuk berjualan penjor, mendapatkan uang dari penjualan penjor itu kami gunakan, ayo kita berangkat untuk melakukan persembahyangan di Bandar Lampung. Sampai dengan seperti itu semangat kami menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan ini gitu. Jadi dari situlah mengapa pemuda-pemuda di daerah maupun tingkat provinsi ini kekuatan kekompakannya sangat terjaga seperti itu. Dan karena dari kecilnya saja memang kami sudah dirawat oleh bapak-bapak ataupun orang tua kami di rumah untuk kalian harus kompak sesama umat gitu, dan umat lain juga kadang ikut, Pak, gitu. Karena kita berangkat bareng sampai 1 bus 2 bus dari kampung sama apa istilahnya turun itu senang gitu. Kalau Serlampungnya muli menghanainya dari kampung itu kita berangkat ke Wailuni yuk gitu. Ada persembahyangan di sana gitu. Sudah 2 tahun pandemi ini. Dan bahkan umat lain mohon maafnya di kampung kan bercampur berbaur, ada umat lain. Dan itu dilirik, boleh nggak sih kami ikut? Wah, silakan gitu. Ayo kita berangkat bareng gitu. Jadi kita memang sampai sini kita sembahyang, setelah sembahyang segala macam kita silaturahmi seperti itu. Kita bertemu dengan kawan-kawan kita di Bandar Lampung, saling berkenalan. Bahkan ada sampai dapat jodoh gitu. Akhirnya di pura itu, di pura Wailuni itu kita kesannya luar biasa itu kalau menyambut Europerianya itu sangat. Oke, kita lanjutkan sesi berikutnya ya. Beli Dwiki ya. Mungkin juga Pak Ketut ini ketemunya pada saat Oke. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Ketut Artanya, Eskom MTI, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PHDI, Persada Hindu Dharma Lampung, dan Imade Dwiki Atmaja, anggota Pradah Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Kita mendapatkan permata. Iya, kenang-kenangan dari alam gaib. Pemberitahuan bahwa mereka itu memang ada. Iya. Pemberitahuan memang ada, kenang-kenangan dari mereka. Tadi yang memberikan ini tadi siapa? Seorang putri. Yang memang sebelum kita kesini mereka sudah menyambut kita. Oh iya. Dengan ramah lah. Ramah. Ketua Dekranasda Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengunjungi kampung batik yang berada di Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Regamulya, Kota Semarang. Ratusan massa dari Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Perwakilan Lampung hari ini kembali aksi beruruh Jalan Besar Tentara Nasional Indonesia yang berada di naungan Korem 043 Garuda Hitam Lampung. Hari ini bersama kami di program Ada Apa Lampung, hanya di Tegar TV Lampung. Kekuatan motif-motif flora dan fauna banyak mengisi aksesoris tradisional yang syarat dengan makna filosofi. Begitu juga dengan bentuk garis lengkung, tajam, dan berayun terdapat pada mahkota siger atau sigoh.